Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa Persis 96, pada kesempatan ini alhamdulillah wa syukrillah, meskipun dalam situasi dan kondisi seperti ini, walaupun keadaan dan keberadaan pandemi seperti ini, alhamdulillah wa syukrillah kita bisa melaksanakan aktivitas, kita bisa menunaikan beberapa kewajiban, baik kewajiban wabil khusus ibadah saum di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, seluruh ibadah kita senantiasa ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus untuk yang menaikkan ibadah saum di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum 1 bulan sepenuhnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah analogi, ada sebuah kisah yang ini mungkin bisa menjadi pelajaran, yang ini mungkin bisa menjadi sebuah hikmah, yang ini bisa menjadi sebuah mau'idhah bagi kita semua. Di dalam dunia nyata ataupun dalam dunia maya, ada sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini hampir mayoritas oleh seluruh umat manusia, oleh seluruh orang yang berkecimpung baik dalam dunia bisnis ataupun orang yang terjun di dunia politik, bahkan orang yang hidup di dunia pendidikan tidak melepaskan dari aplikasi tersebut. Ada sebuah aplikasi, sebuah fitur baik yang terdapat di dalam komputer ataupun baik aplikasi yang terdapat di dalam handphone. Aplikasi ini bisa memberikan kemudahan, aplikasi ini bisa memberikan petunjuk, aplikasi ini bisa memberikan hidayah bagi penggunanya. Semua orang pada zaman sekarang tentunya tahu, sudah akrab dengan apa yang disebut dengan Google, apa yang disebut dengan Google Map. Apa fungsi dari Google Map? Mungkin seorang sudah tahu, sudah akrab. Tukang ojek menggunakan Gojek, tukang kuliner menggunakan GoFood, tukang bisnis bisa menggunakan GoPay. Ini adalah kemudahan bagi mereka. Teknologi yang mutakhir, teknologi yang semakin canggih
memberikan kemudahan bagi mereka sebagai pengguna. Ada salah satu hikmah bagi kita. Google Map bisa melacak lokasi, bisa menentukan kemana asal dan tujuan kita, bisa membimbing dari asal pada tujuan kita. Selebihnya bisa memberikan petunjuk arah, bahkan memberikan alternatif jalan supaya asal dan tujuan kita tercapai. Dari mana address kita, dari mana source address kita sampai destination atau sampai ke tujuan kita. Tukang ojek bisa menjemput penumpangnya. Tukang dagang, tukang bisnis bisa memberikan atau menyampaikan barang ke pelanggannya. Atau mungkin orang pembisnis yang lain bisa memfasilitasi, bisa menggunakan dari aplikasi atau disebut dengan fitur tersebut. Aplikasi Google Map bisa merouting, bisa memapping keberadaan kita. Tujuan kita akan kemana, asal kita dari mana, dan tujuan kemana. Itu memberikan kemudahan. Hikmah dari teknologi akan memberikan kemudahan, memberikan kelancaran bagi mereka yang menggunakan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Routing mapping yang digunakan oleh Google Map, yang digunakan oleh Geozilla, yang digunakan oleh Find My Friend, itu hanya bisa mengantarkan, bisa memapping, membimbing hanya di dunia saja. Sementara untuk urusan akhirat, Google tidak bisa memberikan, bisa merouting ke akhirat. Berarti aplikasi ini hanya terbatas, membatasi hanya di ruang lingkup di dunia saja, hanya di ruang lingkup dunia maya saja. Sementara manusia pada akhirnya akan destinasi ke akhirat, akan kembali ke Allah, akan kembali ke akhirat dengan dua destinasi, dua tujuan antara surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah software, sudah menciptakan satu perangkat lunak, satu pasangan perangkat lunak yang akan memapping, yang akan mengarahkan, membimbing seluruh umat manusia, bukan hanya di dunia saja, bahkan ke akhirat. Software tersebut apa? Nyatanya Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, nyatanya bulan ini, bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkannya Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk, pembimbing, pengarah linnasi bagi seluruh umat manusia. Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup seluruh manusia, bukan hidup seorang mukmin, bukan hidup seorang muslim, bukan hidup seorang kafir, tapi seluruh umat manusia selayaknya dibimbing dan didayahi oleh Al-Quran. Di samping itu, Al-Quran bukan hanya saja petunjuk, tapi Al-Quran itu sebagai wabayyinati minal huda, sebagai penjelas di antara petunjuk-petunjuk. Tidak ada petunjuk lain, tidak ada aturan lain, tidak ada hukum lain, melainkan hukum-hukum Al-Quran, melainkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Yang terakhir, Al-Quran terdapat wal furqan sebagai pemisah antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara surga dan neraka. Oleh karena itu, selayaknya manusia, apalagi santri
yang semestinya santri orang muslim yang semestinya menginstalkan aplikasi tersebut. Aplikasi ini sudah dilengkapi dengan antivirus. Jika Al-Quran dan As-Sunnah diinstalkan pada hati manusia, jika Al-Quran dan As-Sunnah diinstalkan pada diri manusia, jika Al-Quran diinstalkan pada akal dan pikiran manusia, maka otomatis kehidupan manusia tersebut akan senantiasa terbimbing, akan senantiasa terarah, akan senantiasa tujuannya terarah, sehingga tidak mungkin tersesat dari tujuan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan tema santri harus pinter ngaji, kudu pinter ngaji, kudu pinter IT. Artinya santri harus senantiasa akrab dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya Al-Quran bisa terinstal pada diri santri, supaya Al-Quran bisa terinstal pada pola pikir santri, supaya Al-Quran bisa terinstal pada mindset, pada jati diri santri. Jika santri melepaskan, mulai enggan, mulai bosan dengan Al-Quran, maka jangan diharapkan santri bisa mengubah peradaban. Sudah jelas, sudah kita buktikan bahwa pengubah peradaban seluruh di alam dunia ini hanyalah dengan Al-Quran. Peradaban, mulai peradaban zaman kuno sampai zaman modern sekarang, itu mulai berubah. Lihat, kita nyata negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah, apa yang mereka terapkan, apa yang mereka tanam, apa yang mereka instalkan pada umat-umatnya, apa yang instalkan pada dirinya, melainkan hanya diinstalkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada akhirnya mereka bisa mengubah jati diri mereka, peradaban, seluruh peradaban yang ada di lingkungan mereka bisa berubah. Nah, jadi pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sebuah software, sebuah perangkat lunak yang harus diinstalkan pada diri, apalagi pada diri seorang santri, apalagi pada diri seorang muslim, apalagi pada diri seorang mukmin. Al-Quran dan As-Sunnah semestinya diinstalkan pada akal dan pikiran, semestinya diinstalkan pada diri dan hati diri mukmin dan diri muslim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 kata kunci supaya santri bisa pinter ngaji, jago IT. Supaya santri pinter ngajina, pinter IT. Yang pertama, kata kunci yang pertama adalah tadabbur. Santri harus sering mentadaburi Al-Quran. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarul Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Dan sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka akan mendapatkan di dalamnya pertentangan atau perselisihan atau kejanggalan yang lebih banyak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita garis bawahi dalam satu kalimat yatadabbaru. Asal kata dari tadabbaro yatadabbaru, ala wajni tafa'ala yatafa'alu, yang mempunyai arti menurut kamus Mujamul Ma'ani bahwa kalimat tadabbaro yatadabbaru itu
artinya memiliki arti, yaitu mereka memperhatikan atau mencerminkan atau mungkin mempertimbangkan atau mungkin bisa merenungkan. Bahkan di dalam salah satu arti bisa saja tadabbaro ya tadabbaru itu mengandung arti bisa mendapatkan dengan licik. Bisa jadi pelajaran bagi kita. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak menutup kemungkinan mereka melakukan tadabbur. Tidak menutup kemungkinan mereka mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran melihat dari kalimat al-fala yatadabbarun, kalimat tadabbaro ya tadabbaru itu bisa mengambil pelajaran atau mendapatkan dengan licik. Mereka mempelajari Al-Quran dengan tujuan yang salah. Mereka mengkaji Al-Quran dengan tujuan yang salah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian santri selayaknya harus terbiasa dengan kegiatan yang disebut dengan tadabburil Quran. Kalimat tadabbur, kegiatan tadabbur, memperhatikan atau mengambil pelajaran dari apa yang telah dipelajari Al-Quran. Sebab dari kalimat dabbaro yudabbiru, tadabbaro ya tadabbaru, itu bisa mengandung arti bahwa dabbaro yudabbiru itu mengatur, mengurus, mengatur dari hal yang kecil sampai yang besar, memelihara yang kecil, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mengatur urusan yang kecil sampai urusan yang besar, bahkan mempelajari Al-Quran dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Itu yang dimaksud dengan tadabbaro. Kita analogikan atau kita bisa misalkan gitu. Di dalam anggota tubuh kita ada yang disebut dengan dubur. Apa itu dubur? Belakang. Berarti dabbaro yudabbir itu meneliti dari hal yang kecil sampai yang besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kata kunci yang kedua yang harus terbiasa dan harus dimiliki oleh jiwa santri, oleh jiwa muslim, yaitu tadakkur. Yang pertama adalah tadabbur, yang kedua adalah tadakkur. Jika seorang santri sudah melakukan tadabbur, jika seorang muslim sudah terbiasa melakukan tadabbur, maka otomatis akan timbul pada dirinya, akan timbul pada pikirannya, akan timbul pada hatinya rasa tadakkur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring. Bisa kita tafsirkan atau bisa kita kaji bahwa makna alladzina yadhkuruna, kalimat dari dzakara yadhkuru, mereka mengingat atau mereka mau ingat atau mereka bisa menyebut, bahkan yang termasuk dengan dzakaru itu artinya menghafal. Jadi setelah mentadaburi, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, langkah yang kedua adalah tadzakur, yaitu menghafal Al-Quran. Meskipun dalam kondisi seperti ini, dalam situasi pandemi
dalam situasi krisis apapun, semestinya seorang muslim, apalagi seorang santri, semestinya harus terbiasa dengan kegiatan atau yang disebut dengan tadakkur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin sedikit jadi pelajaran wabil khusus di lingkungan Jam'iyah Persatuan Islam. Kegiatan tadakkur mungkin jarang sekali dilaksanakan atau dilakukan di kalangan, baik di kalangan jamaah ataupun jam'iyah, baik di kalangan pesantren. Mungkin ini jarang dibiasakan atau mungkin jarang dijadikan budaya, dan ini semestinya kegiatan-kegiatan ini yang merupakan syariat para nabi, syariat para rasul terdahulu dan nabi-nabi terdahulu mengajarkan harus sudah terbiasa berzikir di waktu pagi, berzikir di waktu sore, membaca dan menghafal Al-Quran. Itu merupakan bagian dari zikir. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang berzikir, orang-orang yang senantiasa mengingat kiaman, rekumahan ayawai, rekondisi kumaha wae, dalam kondisi apapun gitu. Manusia yang mengaku mukmin, muslim, selayaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sholli qaiman, fa illam tastati faqaidan, fa illam tastati fala janbi." Salatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu maka sambil berbaring. Artinya keringanan yang diberikan, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu memudahkan pada kita sebagai umat, sebagai pengikutnya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa santri harus memiliki daya ingat yang tinggi, motivasi menghafal Al-Quran yang tinggi, setelah membaca, menelaah, kemudian menghafal? Ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibihil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dikatakan li sahibil Quran, bagi sahabat Al-Quran, bagi yang membaca Al-Quran, bagi sahabat yang menghafalkan Al-Quran, Iqra, baca, wartaki, serta naikkanlah, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turattilu fidunya, seperti kamu membaca tartilnya di dunia. Fa inna manzilaka, karena tempatmu, karena kedudukanmu,
Fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukanmu, tempatmu, inda akhiri ayatin, tergantung pada akhir ayat, takra'uha, yang dibacanya. Artinya kedudukan manusia, kedudukan muslim nanti di akhirat tergantung pada apa yang telah dibaca dalam Al-Quran, sejauh mana membaca Al-Quran. Kalau santri, sejauh mana menghafal Al-Quran, dan itulah gambaran kedudukannya nanti di akhirat. Jika seseorang menghafal Al-Quran, jika seseorang membaca Al-Quran, 1 hari 1 juz, 2 hari 2 juz, berarti 30 hari 30 juz. Maka kedudukan di akhirat nanti sesuai apa yang dibaca ketika di dunianya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadkirah, pelajaran bagi kita semua, semestinya di lingkungan pesantren-pesantren, wabil khusus di lingkungan persatuan Islam. Ini harus menjadi target kurikulum, di mana satu jenjang sanawiyah ataupun aliyah harus menjadi target. Semisalkan satu jenjang sanawiyah 3 tahun, dalam kurun waktu 3 tahun santri bisa hafal 15 juz, ditambah 3 tahun mu'alimin jadi 30 juz, atau mungkin diturunkan atau mungkin dinaikkan. Ini harus menjadi target kurikulum di lingkungan pesantren persatuan Islam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu sudah Allah mudahkan, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil kepada Isa alaihissalam. Belum pernah dan tidak tercatat dalam sejarah umat kaum Nabi Musa, atau mungkin kaum Nabi Daud, atau mungkin Nabi Isa yang hafal Taurat, atau yang hafal Zabur, atau yang hafal Injil. Tidak tercatat dalam sejarah. Tapi Al-Quran, nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuktikan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat, artinya untuk dihafal. Maka dengan demikian tidak mustahil santri bisa hafal 30 juz. Tidak mustahil santri bisa hafal 15 juz dalam kurun 3 tahun. Dalam kurun waktu 6 tahun santri bisa hafal 30 juz. Mungkin ini harus menjadi target kurikulum wabil khusus di lingkungan persatuan Islam. Karena dilihat, jika kita studi banding, sungguh sangat jarang sekali pada umumnya di lingkungan pesantren persatuan Islam ada yang santri hufad atau al-hafid 30 juz, sangat jarang sekali. Dan ini semestinya harus ditanamkan dan semestinya harus diterapkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kata kunci yang ketiga, santri itu harus membiasakan kegiatan yang disebut dengan tafakkur. Yang pertama tadabur, yang kedua adalah tadakkur, yang ketiga adalah tafakkur. Sesuai dengan firman Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan akan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini materi pernah disampaikan oleh Ustadz Lamlam tentang makna dari ulul albab. Mungkin saya akan garis bawahi
tentang yaitu ulul albab itu menurut Al-Quran dalam surat Ali Imran bahwa ulul albab itu yaitu orang yang senantiasa yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah. Yang kedua yatafakkaruna, memikirkan akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah, bertafakurlah terhadap penciptaan Allah dan jangan bertafakur akan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tafakkara ya tafakkaru yaitu mengingat, berpikir. Mereka berpikir dan mereka memikirkan. Jika seseorang berpikir akan melahirkan sebuah ide, akan melahirkan sebuah gagasan, akan melahirkan sebuah inspirasi, dan inspirasi tersebut, gagasan tersebut, ide tersebut akan melahirkan realitas, akan cenderung kepada realisasi apa yang telah dipikirkannya. Sesuai dengan tema, santri harus pinter ngaji, pinter IT. Kenapa harus pintar IT? Saya maknai dari pintar IT itu adalah mengutip dari bahasa yatafakkaruna, yaitu memikirkan akan penciptaan langit dan bumi, penciptakan akan adanya apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk baik dalam dikatakan manusia itu dunia maya ataupun dunia nyata. Itu yang dimaksud dengan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sekarang zaman teknologi, semua dimudahkan, bisa berdampak positif bagi mereka yang bisa menggunakan. Saya bisa ambil sebuah sejarah dari tokoh ilmuwan, yang tokoh ini atau ilmuwan ini bisa mengubah peradaban manusia, bisa mempengaruhi dunia barat. Orangnya yang disebut dengan Muhammad atau Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ini adalah sosok ilmuwan muslim, pencetus aljabar yang menemukan angka 0. Pengaruhnya luar biasa. Dunia barat dipengaruhi oleh sosok satu ilmuwan yang disebut dengan Al-Khwarizmi. Lahirnya teknologi-teknologi canggih, adanya komputerisasi, adanya komunikasi dan informasi, adanya handphone, bahkan adanya internet, itu dipengaruhi oleh satu tokoh ilmuwan yaitu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0 sehingga lahir di dalamnya teori yang disebut dengan algoritma. Orang barat sudah menjadi terbiasa, sudah menjadi satu mata pelajaran di tingkat SD. Di Amerika sudah menerapkan kurikulum tingkat SD, sudah belajar algoritma, sudah belajar logika. Apalagi di negara-negara Jepang, Cina, negara-negara maju yang berkembang pesat dengan teknologinya, mereka mengajarkan algoritma, mereka mengajarkan logika. Padahal hakikatnya ilmu logika itu berasal dari orang Muslim, orang Islam yang dikenal dengan Al-Khwarizmi. Bahkan Al-Khwarizmi dikutip sampai menemukan sebuah pembelajaran atau sebuah teori yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu adalah bahasa Arab yang disebut dengan menghitung dengan angka Arab, maka disebut dengan algoritma. Maka dikutip kata algoritma itu menjadi algoritma, menjadi sebuah
metode di mana orang memecahkan masalah itu tergantung pada algoritmanya. Padahal kita sebagai muslim, sebagai santri, apalagi sebagai santri, seyogianya semestinya kita mempelajari tentang pelajaran-pelajaran atau tentang teologi-teologi yang dicetuskan atau yang ditemui oleh orang-orang muslim, oleh orang-orang Islam. Tapi toh kenapa orang barat sampai mengidolakan Larry Page yang mempunyai Google, Andy Rubin, Jelly Bean yang mempunyai Android, bahkan yang punya Facebook, Twitter itu mengidolakan Al-Khwarizmi, penemu algoritma atau penemu aljabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini sungguh sangat ironi bagi kita sebagai muslim, apalagi sebagai pelajar, tidak mengambil hikmah, bahkan tidak mengambil sedikit pun pelajaran apa yang diwariskan oleh mereka, apa yang diwariskan oleh tokoh-tokoh Islam yang telah mewariskan ilmu. Hanya saja warisan ilmu itu dimiliki oleh orang-orang barat, oleh orang-orang non-muslim, sementara orang muslim tidak mengambil hikmah, tidak mengambil pelajaran, bahkan tidak mengambil ilmunya. Oleh karena itu saya pribadi mengajak kepada santri untuk mengimbangi antara ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan visi dan misi Pesantren Persatuan Islam 96 Lempong. Itu memiliki kecerdasan baik dalam ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi sebuah gagasan bahwa santri zaman Kiwari, santri masa kini tidak hanya terbatas dengan bisa ngaji unggul, tetapi harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa demikian? Karena perkembangan semakin pesat, kemajuan zaman yang semakin meningkat ini akan mengubah peradaban manusia akan berubah, dinamika manusia, problematika manusia justru akan terus berubah-ubah. Salah satu solusi yaitu untuk mengubah paradigma masyarakat, paradigma jamiah, paradigma pesantren akan diubah jika seorang santri bisa mengubah dengan sendirinya. Salah satunya adalah bisa memiliki kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual agama. Lahirkan tahfidz al-hafidz Al-Quran. Yang kedua, lahirkan santri atau alumni yang memahami teknologi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir kajian ini mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah alkisah yang telah diceritakan di akhir, walaupun singkat, bahwa Al-Khwarizmi seorang tokoh ilmuwan yang bisa mengubah peradaban manusia. Adanya teknologi, adanya komputerisasi itu pada dasarnya, pada syariatnya itu berkat perjuangan dari beliau. Lahirlah sebuah teori yang ada yang disebut dengan, dalam algoritma itu ada yang disebut dengan bilangan biner, di mana bilangan biner itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 dan angka 1. Maka angka 0 dan angka 1 itu menjadi sebuah
bahasa mesin yang sudah diterapkan di seluruh teknologi baik komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Seorang teknokrat pernah mengatakan angka 0 dan angka 1 itu dikutip dari Al-Quran. 0 yaitu mati dan 1 itu adalah hidup. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur sementara kalian asalnya mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami matikan kembali, kemudian kami hidupkan, summa ilaihi turja'un, kemudian kami kembalikan. Teori ini bisa melahirkan angka biner antara 0 dan 1 yang bisa diinterpretasikan, yang bisa diterapkan dalam dunia komputasi, dunia komputerisasi, dunia komunikasi. Mungkin kita tidak pernah terpikir bagaimana data kita bisa masuk, bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa mengupload dokumentasi, bagaimana kita melakukan seperti kajian seperti tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun bagaimana teknologinya, bagaimana asal mulanya. Tokoh Islam Al-Khwarizmi telah mewariskan ilmu. Ilmu tersebut dimiliki dan diwarisi oleh orang-orang barat, tidak oleh orang-orang muslim. Oleh karena itu, seyogianya muslim pada saat ini bisa mengambil kembali ilmu yang telah didapat, kembali kepada muslim, kembali kepada jati diri muslim. Nah, sekarang ada pesantren-pesantren, ada santri-santri, dan di sini mulailah harus menjadi santri yang memahami teknologi, pinter ngaji, pinter IT. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran khusus bagi saya sendiri dan umum bagi pemirsa Persis 96 channel baik di YouTube atau di Facebook. Mudah-mudahan kajian online ini merupakan dari bagian dari ayat yang tadi. Yang pertama merupakan bagian dari tadabburil Quran. Yang kedua merupakan dari tadzakur, merupakan dari yadhkurunallaha qiyaman. Yang ketiga, kajian ini mudah-mudahan bagian dari yatafakkaruna fi khalqis samawati, merupakan bagian dari berpikir atas karunia, atas penciptaan Allah, penciptaan apa yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk adanya teknologi ini, termasuk adanya live streaming ini adalah bagian dari yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.